Halo, nama saya Hirza. Saya disabilitas tunanetra. Kegiatan saya berorganisasi di lingkar sosial dan difabel pecinta alam, dan juga membuat konten video di media sosial. Hari ini saya merupakan perjalanan yang saya lupa, mungkin lebih dari kelima kali ini saya ke Gunung Wedon bersama difabel pecinta alam. Dan setiap kali saya kesini memang rasanya di tengah jalan itu sangat lelah dan mau kapok, tapi ketika sudah turun mau lagi kembali ke sini terus menerus gitu. Perlu tanda tanya ya. Kemudian hari ini juga saya bersama teman-teman ya, ramai, dan itu juga menambah keseruan dan kerja bersama dengan teman-teman yang lain selama perjalanan itu juga cukup asik ya. Yang membantu saya bersama pendamping, dan juga hari ini kita sampai 20 orang. Iya, memang ada perbedaan ya di setiap tunanetra. Bahkan saya juga dulunya itu dituntun selama di jalur pegunungan dan mendaki itu. Nah, tapi kemudian saya udah mulai bisa menggunakan tongkat sendiri. Awalnya tongkat itu dihubungkan ke pendampingnya, dan sekarang saya pakai 2 tongkat di kiri dan kanan. Sementara pendampingnya tidak lagi memegang saya gitu. Harapan kedepannya supaya isu-isu disabilitas ini juga menyentuh masalah pelestarian, dan juga yang tidak kalah penting itu rekreasi bagi teman-teman difabel. Karena teman difabel juga butuh refreshing, kemudian keluar, menemukan eksplorasi ke dunia luar yang biasanya itu tidak semua difabel bisa menikmati hak tersebut gitu. Indonesia mengabdi untuk alam semesta, bakti inklusi bumi lestari, mendaki dan menjelajah gunung, menghijaukan bumi lestarikan. Perkenalkan, nama saya Francisca Bayuni, biasa dipanggil Yuni. Pengalaman hari ini merupakan pertama kali saya naik sampai puncak dengan susah payah, tapi dengan tim yang sangat solid sehingga saya bisa sampai puncak. Dan apa ya, dari atas itu mendapatkan hasil pemandangan yang luar biasa, jadi membuat saya itu lega gitu loh, nggak sia-sia jalan dari bawah naik sampai puncak dengan jalan yang becek, dengan jalan yang menanjak, akhirnya bisa sampai ke puncak. Kendalanya tadi itu karena kan saya yang sebelah kiri menggunakan kaki palsu, jadi kadang keserimpet keserimpet, bahasa Indonesianya apa ya? Keserimpet. Keserimpet. Oh ya, kelilit akar, kelilit daun-daun kayak gitu. Jadi sempat kepleset juga, karena kan biasanya kadang kayak keangkat, ternyata kakinya belum keangkat gitu. Untuk teman-teman yang difabel, jangan pernah menyerah untuk mencoba hal-hal yang mungkin orang lain meragukan. Kita harus semangat mencoba menaik ke puncak gunung, meskipun dengan kendala kita yang
banyak kekurangan, tetapi kita harus tetap semangat. Mesti ada teman-teman yang di samping kita akan membantu kita sampai ke atas. Bakti tanpa beda, disabilitas dan non-disabilitas sama setara untuk bumi yang lestari. Difabel pecinta alam. Halo, nama saya Anissa Rahmawati. Saya adalah senior wildlife campaigner di BOP. Hari ini saya mendapatkan pengalaman yang luar biasa bersama teman-teman difabel pecinta alam atau Difala dari Lingkar Sosial. Hari ini kami mendapatkan kesempatan untuk bersama-sama mendaki di Gunung Wedon. Ini adalah hal yang baru bagi saya karena mereka dengan keterbatasannya mampu untuk mengatasi keterbatasan itu dan bersama-sama juga bagaimana juga mencoba untuk melestarikan lingkungan dengan daya yang ada. Salah satunya adalah aktivitas penanaman pohon di Gunung Wedon ini yang sudah mulai gundul gitu ya. Kemudian juga saya melihat bagaimana perjuangan teman-teman ini bukan hanya ngomongin tentang perjuangan menuju ke puncak, tapi bagaimana tim yang solid, tim yang penuh daya juang tinggi untuk bisa segera naik ke puncak. Nah, ini merupakan pengalaman yang luar biasa dan saya sangat bangga bersama teman-teman. Misalnya ada tadi Mbak Yuni yang dengan dibantu dengan teman-teman dengan kaki palsunya atau dengan teman-teman yang memiliki disabilitas netra. Jadi banyak sekali, itu memberikan inspirasi yang luar biasa bagi teman-teman non disabilitas ya, terutama saya. Jadi saya menjadi tergugah dan inilah merupakan cara-cara dari komunitas-komunitas yang sangat beragam untuk memperjuangkan bagaimana kemanusiaan, kesetaraan, dan pelestarian lingkungan dan satwa itu berjalan secara harmonis. Dan inilah yang ingin kita sampaikan kepada teman-teman. Nah, kami Geopix juga membekali mereka dengan bagaimana metode-metode berkampanye dan komunikasi sosial dan pembuatan film dokumenter. Harapannya adalah suara-suara mereka menjadi lebih terdengar dan banyak lagi suara-suara yang melestarikan lingkungan dan satwa dan banyak-banyak suara yang menghormati ibu bumi kita. Mendaki dan menjelajah gunung, menghijaukan bumi, lestarikan hutan dan mata air, menjaga lautan. Perkenalkan, saya Widi Sugiarti, pembina Lingkar Sosial Indonesia, termasuk difabel pecinta alam. Di Difala ini, kami melakukan sebuah pendakian sekaligus kelestarian alam, termasuk penghijauan, perawatan sumber air, juga bersih-bersih sampah di gunung. Semua termasuk sama-sama kegiatan-kegiatan Difala, termasuk edukasi juga. Di sini juga ada. Setelah kita pendakian sampai di puncak gunung, kita melakukan pelatihan bahasa isyarat. Yang ini salah satu aturan di Difala. Semua anggota Difala ini harus memahami dari masing-masing seluruh ragam disabilitas, termasuk teman-teman kita tuli. Jadi kita semua harus bisa berbahasa isyarat. Namanya masing-masing. Mulai pertama. Sekarang? Iya, sekarang. Begini ya? Bagus, pinter. Sekarang Jason, ayo duduknya yang ganteng. Ayo. Nanti dulu nama saya. Nama saya J. Ah. A. Juan S. ini lihat gimana E. gini E. S O. O N. N begini N N. dua begini
Jason. Di sini kami sebagai pendamping juga tidak hanya sekedar mendaki saja. Di sini kami dituntut untuk mendampingi seluruh ragam disabilitas dengan pendakian aman, selamat sampai tujuan dan sampai rumah lagi. Termasuk kita harus bisa menghadapi tantangan-tantangan yang ada di dalam pendakian. Termasuk saya pribadi mempunyai tantangan, salah satunya dulu saya pernah mengalami fobia ketinggian yang benar-benar harus, ini sebuah tantangan terbesar buat saya yang harus saya atasi. Nah, di sini kenapa saya harus mengatasi itu? Karena yang saya dampingi seluruh ragam disabilitas, termasuk teman-teman netra, teman tuli, teman fisik, termasuk teman mental juga. Harapan kami, harapan ke depan, banyak warga atau banyak masyarakat yang terlibat dalam dipala atau pendakian, termasuk pemahaman seluruh masyarakat bahwa teman-teman difabel juga itu sama-sama mempunyai hobi yang sama dengan non-disabilitas. Yang ini patut kita hargai dan kita tidak berhak menyetigma mereka bahwa mereka itu tidak mampu. Di sini kita setara, di sini kita sama-sama melakukan pendakian. Jadi semua sama-sama bisa menikmati alam ciptaan Tuhan. Di Fabel Pecinta Alam. Bakti inklusi, bumi lestari. Cinta alam di Fabel Indonesia, mengabdi untuk alam semesta. Bakti inklusi, bumi lestari. Mendaki dan menjelajah gunung, menghijaukan bumi, lestarikan hutan dan mata air, menjaga lautan dan pantai, berbakti. Salam inklusi. Komisi Nasional Disabilitas mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Lingkar Sosial Indonesia melalui berbagai kegiatan yang mendorong partisipasi dan pemberdayaan penyandang disabilitas, termasuk melalui Dipala Pencinta Alam. Sejak tahun 2023, Komisi Nasional Disabilitas telah terlibat dalam perjalanan Dipala melalui berbagai kegiatan edukasi, educamp, dan kegiatan komunitas yang membuka ruang bagi penyandang disabilitas untuk beraktivitas di alam, mengembangkan kapasitas, serta mengambil peran sebagai pelaku perubahan. Keterlibatan tersebut menjadi bagian dari upaya bersama untuk mewujudkan inklusi yang tidak hanya berhenti pada konsep, tetapi hadir melalui praktik nyata di tengah masyarakat. Pada program pelatihan produksi film dan diseminasi film ini, Komisi Nasional Disabilitas turut mendukung sekaligus terlibat dalam proses dokumentasi sebagai bagian dari upaya memperluas pesan inklusi melalui media kreatif. Film memiliki kekuatan untuk membangun perspektif masyarakat. Melalui film, pengalaman penyandang disabilitas dapat disampaikan secara lebih luas dengan menempatkan penyandang disabilitas sebagai subjek, kreator, dan bagian dari perubahan. Komisi Nasional Disabilitas mengapresiasi upaya yang mendorong lahirnya karya-karya kreatif yang mengedepankan kesetaraan, penghormatan terhadap martabat manusia, serta penghapusan stigma terhadap penyandang disabilitas. Kami berharap karya ini dapat menjadi media edukasi publik, memperkuat pemahaman masyarakat, dan menginspirasi lebih banyak pihak untuk menciptakan ruang yang inklusif. Mari bersama membangun Indonesia yang menghargai keberagaman dan memastikan penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang setara untuk berkontribusi. Terima kasih.